Miris banget sih, balita berusia 1 tahun 7 bulan menyaksikan ibunya menghabisi kakaknya yang baru berusia 5 tahun di perumahan elit Summarecon, Bekasi. Kejer bu, orang-orang aja demi punya anak sampai program kesana kemari. Ini punya anak disia-siakan, gimana sih? Uy, mengerikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirmal Dinda Savitri dari Prodi BKPI dengan NIM 230802300039. Saya dari kelas BKPI 4A. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi abnormal dengan kasus abnormalitas pelaku, yaitu kasus SNF, ibu membunuh anak sendiri karena halusinasi. Bekasi, Maret 2024. Jadi kronologi kejadiannya, pada tanggal 7 Maret 2024, warga perumahan Burgundi, Summarecon, Bekasi digegerkan oleh kasus pembunuhan yang dilakukan seorang ibu muda berinisial SNF atau Siti Nurul Fazila terhadap anak kandungnya sendiri berinisial AAMS 5 tahun. SNF menusuk anaknya dengan pisau dapur sebanyak 20 kali hingga korban meninggal dunia di tempat. Pelaku langsung diamankan oleh pihak kepolisian Bekasi Kota, dan dari hasil penyidikan awal diketahui bahwa SNF ini mengaku melakukan perbuatannya setelah mendengar bisikan gaib yang menyuruhnya membunuh sang anak sendiri. SNF ini bahkan menyebut anaknya sebagai setan dan menyatakan bahwa ia sendiri adalah seorang Tuhan. Sebelum kejadian, suami SNF mengaku bahwa SNF mulai melakukan perilaku aneh sejak 2 bulan terakhir. Ia atau SNF sering berbicara sendiri, melamun, mengalami gangguan tidur, murung, menangis tanpa sebab, dan mengungkapkan hal-hal ganjil tentang tugas dari Tuhan. Namun, pihak keluarga tidak pernah membawa SNF ke psikolog atau orang yang ahli, karena menganggap itu sebagai kesurupan atau gangguan spiritual biasa. Kasus ini sangat menyita perhatian publik karena menyangkut dua hal sensitif, yaitu kekerasan terhadap anak kandung dan gangguan jiwa. Adapun diagnosis dan gejala psikologi abnormalnya, setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim psikiater dari Rumah Sakit Jiwa serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DPPPA Kota Bekasi, SNF diindikasikan menderita skizofrenia paranoid. Diagnosis ini diberikan berdasarkan observasi terhadap perilaku, wawancara klinis, serta hasil tes psikologi lanjutan. Gejala yang ditemukan antara lain yaitu halusinasi auditif, mendengar suara-suara yang menyuruhnya melakukan tindakan tertentu dan membunuh anaknya tersebut. Delusi religius, yaitu keyakinan bahwa ia adalah Tuhan dan bahwa anaknya adalah setan. Disorganisasi pikiran atau sulit mengikuti alur pikir yang logis dalam berkomunikasi. Ada juga gangguan persepsi realitas, yaitu tidak bisa membedakan antara apa yang nyata dan apa yang merupakan dari pikirannya sendiri. Dan yang terakhir ada perubahan perilaku sosial, menarik diri sendiri, sering marah-marah, atau sebaliknya sangat pendiam dan tidak merespons ketika diajak komunikasi dengan orang lain. Analisis berdasarkan psikologi abnormal. Kasus SNF ini menunjukkan klasifikasi gangguan mental berat, yaitu skizofrenia, yang ditandai dengan hilangnya kemampuan untuk menahan diri, menilai realitas secara objektif. Skizofrenia merupakan gangguan kejiwaan kronis yang disfungsi dalam berpikir, persepsi emosi, dan perilaku. Delusi dan halusinasi. Delusi adalah keyakinan yang salah tetapi tetap dipegang teguh meskipun bertentangan dengan realitas. Dalam kasus ini, SNF percaya bahwa dirinya adalah Tuhan dan anaknya adalah setan, sesuatu yang jelas tidak masuk akal secara objektif dan dengan pemikiran orang normal pada umumnya. Halusinasi, terutama auditif atau mendengar suara,
memperparah delusi karena membuat suara-suara itu terasa sangat nyata. Dalam kasus SNF ini, suara itu memerintahnya melakukan pembunuhan sebagai tugas suci. Adapun gangguan persepsi realitas, penderita skizofrenia sering kehilangan batas antara pikiran dan kenyataannya sendiri. Hal ini berbahaya ketika delusi yang dialami bersifat mengancam atau menyerang orang di sekitarnya. Dalam kasus SNF, anaknya lah menjadi korban karena persepsi sang ibu telah terdistorsi sepenuhnya. Dan yang terakhir yaitu kurangnya deteksi dan intervensi dini. Pada gejala awal sudah muncul gejala murung, berbicara sendiri, tema keagamaan yang ekstrim, insomnia, dan withdrawal sosial. Namun tidak ada respon yang baik dalam penanganan medis. Ini menunjukkan masalah teknis klasik dalam masyarakat Indonesia, yaitu rendahnya literasi kesehatan mental dan tingginya stigma terhadap gangguan jiwa. Aspek hukum dan penanganannya. Kasus ini mengarah pada perdebatan antara kriminalisasi dan rehabilitasi. Meskipun tindakan SNF memengaruhi unsur pidana pembunuhan, jika pelaku dibuktikan menderita gangguan jiwa berat pada saat kejadian, maka Hukum Positif Indonesia atau KUHP dan UU Kesehatan Jiwa Nomor 18 Tahun 2014 menyatakan bahwa pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, tetapi harus menjalani perawatan di rumah sakit jiwa. Pihak kepolisian menyatakan bahwa proses hukum tetap berjalan, namun hasil observasi kejiwaan menjadi faktor penting dalam menentukan apakah SNF akan dihukum pidana atau dirawat sebagai pasien ODGJ atau orang dalam gangguan jiwa. Lalu ada refleksi sosial dan kemanusiaan. Kasus ini menggambarkan realita pahit. 1. Masih kurangnya stigma terhadap gangguan mental. Gejala-gejala skizofrenia sering disalahartikan sebagai kesurupan, terkena guna-guna ataupun dosa. 2. Ketidaksiapan sistem sosial dan keluarga. Dalam menangani anggota keluarga yang mulai menunjukkan gangguan mental, keluarga SNF tidak menyadari bahwa perubahan perilaku yang ekstrim adalah tanda bahaya oleh SNF tersendiri. 3. Kurangnya akses atau kesadaran untuk memeriksakan diri ke profesional, baik karena keterbatasan biaya, fasilitas, atau karena malu. Dan yang terakhir ada masyarakat belum memiliki sistem perlindungan anak dan keluarga berbasis kesehatan jiwa yang bisa mencegah tragedi seperti ini. Untuk kesimpulannya yaitu, kasus SNF di Bekasi adalah contoh nyata dari gangguan jiwa abnormalitas berat atau skizofrenia yang berujung pada tragedi kemanusiaan. Ia menunjuk betapa pentingnya deteksi dini gejala psikotik dalam keluarga, edukasi kesehatan jiwa untuk publik agar tidak menstigmatisasi ODGJ, sistem dukungan kesehatan mental yang mudah diakses, murah dan responsif, kolaborasi antara tenaga medis, aparat hukum, dan masyarakat. Gangguan jiwa tidak hanya berdampak pada penderita, tetapi juga membahayakan orang terdekatnya jika tidak ditangani dengan benar. Karena itu, pemahaman mendalam terhadap psikologi abnormal dan implementasinya dalam sistem hukum dan sosial sangat penting di Indonesia ini. Karena di Indonesia termasuk dalam kategori SDM rendah dan minimnya literasi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan perilaku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang kena masalah mental berarti kurang ibadah. Orang yang stres dan depresi berarti jauh dari Tuhan. Masalah mental itu cumanlah hal yang dilebih-lebihkan. Kalau kita datang ke psikolog ataupun ke psikiater artinya kita kena gangguan jiwa. Sayangnya stigma itu masih sangat masif di zaman sekarang. Di zaman dimana orang-orang itu udah mulai aware sebenarnya sama kondisi kesehatan mental. Nyatanya masalah mental bukanlah hal yang dilebih-lebihkan, melainkan hal yang memang perlu diperhatikan. Siapapun kita, apapun gender kita, apapun profesi kita, berapapun usia kita bisa aja kena masalah mental. Kita semua manusia biasa. It's really okay to not be okay. It's really okay to seeking for help.
Gak apa-apa kalau kita stres, gak apa-apa kalau kita capek, gak apa-apa kalau kita terluka, dan gak apa-apa banget untuk meminta bantuan. Please, reaching out. Kapanpun kita merasa lelah, kapanpun kita merasa jatuh, cari orang-orang terdekat kita, mintalah bantuan. Dan jangan lupa, kesehatan mental adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan.